Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang konseling keluarga dan perkawinan, pendekatan struktural. Tokoh utama dalam pendekatan ini adalah Jules Bateson dan Salvador Minuchin. Kemudian mengapa di sini Bateson ini juga disebut sebagai tokoh utama? Karena memang dia dianggap sebagai pendahulu teori keluarga struktural. Beliau berpendapat bahwa interaksi khusus dalam keluarga dapat menjadi pemicu suatu gangguan psikologis. Itu adalah awal pendahulu pendekatan teori keluarga struktural atau lebih dikenal dengan TKS ini muncul. Kemudian tokoh utamanya siapa? Tokoh utamanya adalah Salvador Minuchin. Beliau mengembangkan teori keluarga struktural sebagai wujud kepeduliannya untuk memahami penderitaan individu dalam keluarga, masalah relasi antar individu dalam keluarganya, dan intervensi klinis secara sistematis dan natural di lingkungan keluarga. Kemudian konsep dasar pemikirannya adalah bahwa jika seseorang individu bermasalah, masalah bukan terletak dalam diri individu, melainkan dalam interaksi individu dengan lingkungan sosial keluarganya. Suatu patologi keluarga muncul akibat dari perkembangan reaksi yang disfungsional. Disfungsional itu artinya dia tidak berfungsi. Jadi menurut Minuchin ini bahwa masalah keluarga itu sering terjadi karena struktur keluarga dan pola transaksi yang dibangun itu tidak tepat. Seringkali dalam membangun struktur dan transaksi ini batas-batas antara subsistem dari sistem keluarga itu tidak jelas. Jadi memang pendekatan ini menekankan pentingnya proses daripada isi dan melihat struktur keluarga sebagai struktur yang terdiri atas sejumlah transaksi komunikasi keluarga. Jadi fokus utamanya adalah subsistem dan batas-batas yang ada dalam keluarga tersebut. Batas tersebut itu bisa bersifat kaku, jelas, dan kabur. Itu ya. Kemudian prinsip-prinsip dasarnya ada 3 prinsip dasar di dalam teori sistem ini. Yang pertama adalah penyebab sirkular, kemudian yang kedua ekuipotensialitas, dan yang ketiga komplementer. Kita bahas mulai dari yang pertama. Penyebab sirkular ini mengatakan bahwa satu pemicu masalah akan menimbulkan masalah pertama, dan masalah pertama akan menimbulkan masalah kedua, dan seterusnya. Artinya masalah awal itu akan memicu masalah kedua. Masalah kedua ini nanti akan memicu masalah-masalah berikutnya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah ekuipotensialitas. Jadi ekuipotensialitas ini mengatakan bahwa setiap bagian dari suatu sistem akan mempengaruhi bagian yang lainnya. Jadi sistem dalam keluarga itu, bagian sistem dalam keluarga itu akan mempengaruhi sistem keluarga yang lain. Jadi memang ini sangat terikat, jadi sistem itu memang sangat-sangat berpengaruh. Ini menurut TKS ini ya. Kemudian yang ketiga, komplementer. Komplementer itu adalah setiap tingkah laku akan melengkapi tingkah laku yang lain.
kehidupan dunia psikologis individu itu terdiri dari dua bagian, yaitu dunia intrapribadi dan ekstrapribadi yang saling mempengaruhi. Tujuan terapi TKS ini, TKS itu terapi keluarga struktural, jadi disingkatnya TKS ini ya. Jadi tujuannya mengubah sistem interaksi dalam keluarga, sebab yang menjadi sumber masalah adalah interaksi antar anggota keluarga. Artinya bagaimana? Jadi ketika sistem interaksi antar anggota dalam keluarga berubah, maka posisi atau kedudukan anggota keluarga akan ikut menyesuaikan diri dan mengalami perubahan juga. Lah, perubahan ini dialami oleh setiap individu dalam keluarga dan akan memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku dan proses dinamika intrapribadi setiap anggota keluarga, sehingga pada gilirannya akan mengubah pula sistem interaksi antar anggota keluarga menjadi lebih efektif. Di sini memang tujuannya adalah mengungkap perilaku-perilaku problematik sehingga konselor dapat mengamati dan membantu mengubahnya untuk membawa perubahan-perubahan struktural di dalam keluarga. Jadi memang di sini seperti pola-pola organisasional dan rangkaian perbuatan seperti itu ya. Kemudian peran konselor ini juga di sini penting, peran konselor. Jadi peran konselor dalam TKS ini adalah konselor memetakan aktivitas mental dan kerja keluarga dalam sesi konseling. Jadi konselor di sini seperti sutradara teater, mereka itu memberikan instruksi pada keduanya untuk berinteraksi melalui ajakan-ajakan dan rangkaian aktivitas spontan. Langkah-langkah terapi keluarga struktural. Jadi langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya apa saja? Ada 4 langkah. Yang pertama adalah melakukan asesmen ya. Kemudian setelah itu mendiagnosis, kemudian yang ketiga intervensi, dan yang keempat adalah evaluasi. Kita mulai dari asesmen dulu. Yang pertama adalah asesmen. Bagaimana caranya? Jadi langkah pertama, konselor meneliti dan menemukan bagaimana fungsi interaksi antar subsistem dalam sebuah keluarga. Jadi pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah apakah keluarga berfungsi positif dan optimal? Artinya keluarga dapat beradaptasi terhadap stres. Ini kalau dia bisa berfungsi, keluarga itu bisa berfungsi positif dan optimal. Apakah keluarga itu mampu mempertahankan boundaries antar subsistem secara tetap, jelas, dan efektif? Lah, nanti hasil asesmen ini disajikan dalam bentuk pemetaan keluarga. Jadi dibuat family mapping, kayak min mapping gitu, tapi min mappingnya keluarga, sehingga di situ nampak jelas interaksi antar anggota keluarga.
terutama jika keluarga menunjukkan disfungsi atau ketidakberfungsian. Itu ya. Kemudian yang kedua, langkahnya adalah diagnosis. Jadi setelah melakukan asesmen berdasarkan hasil asesmen, jadi asesmen itu dilakukan kemudian diolah, dianalisa hasilnya. Jadi berdasarkan hasil asesmen itu konselor dapat merumuskan diagnosis. Jadi yang pertama tadi langkah-langkahnya adalah asesmen, sudah dijelaskan ya. Setelah itu tahap berikutnya setelah asesmen dilakukan itu konselor kemudian merumuskan diagnosis, yaitu rumusan masalah mengenai sistematika interrelasi antar anggota keluarga. Jadi relasi yang perlu diubah atau dimodifikasi agar menjadi lebih baik ini harus berdasarkan diagnosis agar langkah ketiga bisa dilakukan, yaitu merumuskan intervensi yang tepat. Kira-kira nanti saya akan memberikan apa gitu loh konselor itu ya, memberikan intervensi apa. Di sini kalau intervensinya kan ada joining, ada boundary seperti itu ya. Setelah bisa melakukan intervensi, menentukan, merumuskan intervensi yang tepat, kemudian konselor melakukan langkah terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi maksudnya adalah konselor melakukan penilaian apakah tujuan pendekatan konseling atau terapi keluarga struktural ini sudah tercapai atau belum. Jadi memang di tiap sessionnya harus ada sasaran khusus. Jadi harus jelas sasarannya seperti itu. Sasaran khusus ini biasanya berkaitan dengan disfungsi interaksi keluarga. Jadi misalnya nanti adalah memodifikasi boundaries yang kaku, ini kan di teknik nanti ya. Ini adalah langkah yang dilakukan dalam teori dalam pendekatan terapi keluarga struktural. Kemudian tekniknya, sebenarnya ada banyak teknik yang dilakukan, yang diterapkan dalam teori konseling, dalam terapi konseling keluarga struktural ini. Tapi sini akan dibahas dua saja ya. Yang pertama adalah boundary making. Boundary making itu artinya adalah membuat batasan. Jadi maksudnya adalah membuat batasan yang jelas. Misalnya orang tua dengan anak itu harus jelas. Jadi boundaries orang tua dengan anak itu jelas. Artinya orang tua berinteraksi dengan anak dalam otoritas yang jelas. Cara dan tujuan komunikasinya juga jelas. Lah, begitu juga sebaliknya. Anak itu menanggapi otoritas orang tua dengan jelas, sehingga bisa membuat mereka berdua dapat berelasi dengan efektif. Jadi keluarga itu keluarga disfungsional atau mereka keluarga yang tidak berfungsi itu akan nampak adanya koalisi antar subsistem. Misalnya ya, yang banyak terjadi adalah anak sulung atau anak pertama memasuki subsistem parental untuk menggantikan posisi ayah yang sudah meninggal atau bercerai,
sehingga ada koalisi antara anak pertama atau anak sulung dengan ibunya dalam berinteraksi dengan anggota keluarga atau anak-anak yang lain. Itu untuk teknik boundary making atau membuat batasan yang jelas. Yang kedua adalah joining. Joining itu maksudnya bagaimana? Yaitu konselor bergabung menjadi satu dengan keluarga konseli untuk melakukan proses terapi. Jadi konselor itu bekerja sama dengan anggota keluarga konseli dan perilaku konselor menjadi bagian dari konteks interaksi keluarga konseli. Di sini konselor dan keluarga konseli membentuk sistem interaksi baru yang bersifat terapeutik. Jadi interaksi baru dan bersifat terapeutik ini berpengaruh terhadap cara berpikir, pengelolaan emosi, dan tindakan anggota keluarga konseli sehingga terjadi perubahan dalam berinteraksi. Jadi satu komponen keluarga berubah, maka akan merubah pula pola interaksi antar anggota keluarga. Ini sesuai dengan prinsip penyebab sirkular, ekuipotensialitas, dan komplementer dalam tiga prinsip dasar tadi yang sudah disebutkan sebelumnya. Di sini yang perlu diingat bahwa bagaimana seorang konselor itu mengembalikan 4 unsur penting dalam keluarga. Yang pertama, bahwa keluarga itu adalah persekutuan hidup antar pria dan wanita yang paling mendasar dan terkecil. Itu adalah keluarga versi yang dulu ya, tetapi kalau yang sekarang di negara-negara tertentu bukan hanya persekutuan hidup antara pria dan wanita, tetapi sekarang ada pria-pria dan wanita-wanita seperti itu. Tetapi alhamdulillah di Indonesia tidak, itu adalah hal yang ilegal gitu kan. Makanya itu bersyukur sekali kita masih dalam norma-norma agama, meskipun mungkin pada suatu saat akan ada kasus misalnya karena misalnya Anda sekarang itu konselor ada di zaman yang sekarang ini yang memang beragam, tidak menutup kemungkinan akan ada masalah dalam sebuah keluarga yang memang di dalamnya persekutuan hidup bukan antar pria dan wanita, bisa saja pria-pria dan wanita-wanita. Dan ini di sini biasanya lebih rentan permasalahannya. Ingat, Anda tidak boleh menghakimi. Jadi ketika misalnya ada konselor, Anda sebagai konselor kemudian ada konseli seperti itu, Anda jangan langsung menghakimi, karena memang konselor itu bukan untuk menghakimi seperti itu ya. Mereka datang kepada Anda untuk menemukan secercah jalan keluar dari memahami permasalahan mereka, kemudian mereka bisa memutuskan nanti kira-kira action apa yang akan saya lakukan setelah mendapatkan masalah seperti itu. Kemudian kembali lagi, jadi 4 unsur penting dalam keluarga. Yang kedua adalah persekutuan hidup ini paling sedikit terdiri dari 2 orang dewasa yang berlawanan jenis. Tetapi sekarang kalau misalnya di Thailand ya, di Belanda, ini bukan berlawanan jenis lagi, sesama jenis juga mereka disebut sebuah keluarga karena memang negara melegalkan itu. Kemudian yang ketiga, persekutuan terbentuk berdasarkan atas ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Yang keempat, ada kalanya keluarga hanya terdiri dari laki-laki dan perempuan dewasa saja, tanpa anak-anak atau dengan anak-anak. Jadi intinya adalah keluarga itu adalah institusi sosial yang paling dasar.
Artinya dalam keluarga itu terjadi interaksi antar anggota yang mendalam. Sehingga kebutuhannya Maslow, piramida hierarki kebutuhannya Maslow ya. Jadi kebutuhan biologis, rasa aman, kemudian rasa cinta ya, kemudian aktualisasi diri. Ini bisa terpenuhi seperti itu ya. Utamanya kebutuhan akan kasih sayang, dihargai, diterima apa adanya dapat terpenuhi. Anggota keluarga biasanya itu kan adanya, kalau normalnya itu kan adanya ayah, ibu, anak gitu kan normalnya. Tapi memang kadang-kadang ada yang tidak normal, hanya ada ayah dan anak, ibu dan anak seperti itu. Ini intinya mereka bisa dapat merasa aman dan nyaman hidup bersama di dalam keluarga. Jadi interaksi dalam keluarga normalnya, efektifnya, sehatnya adalah interaksi antar anggota keluarga yang diarahkan untuk pembentukan nilai-nilai kehidupan, terutama oleh orang tua kepada anak-anak. Jadi memang beberapa nilai kehidupan penting itu yang perlu dikembangkan dalam diri anak, misalnya kejujuran, kepedulian, keadilan, integritas, ya karakter utama yang memang sekarang sedang dikampanyekan untuk diaplikasikan, yang sudah masuk dalam, kalau dalam institusi pendidikan itu sudah dimasuk bagaimana menanamkan. Jadi bukan hanya di keluarga, di sekolah pun sekarang itu ditanamkan bagaimana supaya anak itu memiliki nilai kejujuran, kepedulian, keadilan, dan integritas. Lah, sayangnya tidak semua orang dapat menjalankan fungsinya dalam mendidik anak maupun fungsi-fungsi yang lain yang ada dalam keluarga itu bisa terpenuhi. Lah, ini yang menjadi masalah seperti itu ya. Ini adalah yang membuat masalah itu ada. Itu adalah teknik struktural family terapi ya. Jadi di sini saya ingatkan lagi bahwa memang dalam pendekatan struktural ini menganggap bahwa masalah keluarga itu terjadi karena struktur keluarga dan pola transaksi yang dibangun tidak tepat. Bagaimana jika dijumpai keluarga yang bermasalah? Maka perlu dirumuskan kembali struktur keluarga itu dengan memperbaiki transaksi dan pola hubungan baru yang lebih sesuai. Bagaimana interaksi itu kita perbaiki lagi seperti itu ya, sehingga tujuan utama, prinsip utama dalam berkeluarga itu bisa terpenuhi, bisa dijalankan seperti itu ya. Itu saja tentang pendekatan teknik struktural family therapy atau teknik struktural, pendekatan struktural dalam konseling keluarga. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa yang sering digunakan memang dua teknik itu, boundary making atau membuat batasan, dan joining seperti itu ya. Sebenarnya masih banyak yang lain. Jadi ada tracking ya, kemudian ada mimesis, ada tadi family mapping, intensity, unbalancing, kemudian membikai ulang. Banyak sih sebenarnya gitu kan. Tapi itu biasanya sudah ketika Anda mulai memberikan asesmen, Anda mendiagnosis, di situ di intervensinya itu sudah mulai mulai Anda sudah melakukan teknik-teknik itu. Dan kadang memang teknik-teknik itu digunakan secara tumpang tindih. Artinya dalam misalnya Anda
ketika menerapkan mau memberikan intervensi misalnya boundary making gitu kan ataupun joining, ini kan Anda harus menggunakan family mapping dulu gitu kan. Apa sih family mapping? Itu biasanya dalam diagnosis itu Anda lakukan. Jadi menggambarkan gimana struktur yang keluarga itu yang tidak berfungsi yang mana, seperti itu ya. Jadi memang ini teknik ini antar satu dengan yang lain ini memang mereka itu berkaitan erat. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.